Untuk video kali ini, gue akan bahas fakta cari buyer. Banyak yang bilang nih, cari buyer itu lewat Trade lewat GoForward, lewat website, email satu-satu ke perusahaan importir. Dari semua itu sebenarnya it's a bullshit, you know. Jadi, gak ada cara yang paling efektif. Tapi di sini, gue akan sharing cara yang gue lakuin dan sepengalaman gue itu dapat. Tetapi kalian harus ingat, gak ada yang instan untuk cari buyer. Yang pertama, kalian itu harus punya keyakinan dan niat dulu. Kalau nggak yakin, teman-teman belum tentu bisa closing dengan buyernya. Dan juga kalau teman-teman tidak niat, teman-teman nggak akan cari buyer. Teman-teman hanya diam saja dan minta pertolongan orang lain. Weh, lu ada buyer nggak? Buyer turunan kelapa atau buyer manggis. Jadi malah nanya-nanya nggak jelas gitu. Lebih baik kita kumpulin niat kita dulu, kita yakin. Pasti nanti ketemu bayarnya. Kalau misalkan buyer nih ada datang nanya-nanya, tiba-tiba dia nggak jadi beli. Teman-teman jangan sedih, ya. Itu suatu pembelajaran dan pengalaman teman-teman, ya. Jadi pada saat teman-teman punya buyer, tetapi tidak jadi beli, itu sebagai pengalaman dan pembelajaran, ya. Jadi bisa dibilang tuh seperti kita latihan dulu negosiasi dengan buyer yang ini. Nanti pada saat kita dapat buyer yang selanjutnya, kita udah bisa negosiasinya dalam segi packaging, dalam segi harga, dalam segi quantity, dalam segi produk. Itu teman-teman terbiasa negonya. Jadi kita ambil positifnya, jangan kita ambil negatifnya. Nggak dapat sedikit ngambek, enggak lah, ekspor nih bisnis nggak bonafit gitu. Itu hanya orang-orang yang lemah menurut gua seperti itu. Lu baru dapat satu buyer aja, nggak closing, lu udah ngeluh. Gua udah dapat ada kali puluhan buyer, ratusan buyer yang email dan nggak deal. Yang deal paling cuma 5 dari 100. Gua nggak mengeluh dan gua nggak pernah menyerah. Gua akan terus cari buyer dan bagusin produk gua. Yang kedua, bukan kalian terus yang harus cari buyer, tetapi kalian harus menjadi magnet. Jadi buyer yang datang ke kalian dengan cara umum seperti posting produk teman-teman di Instagram, di LinkedIn, di Facebook, dan juga jangan lupa join grup di setiap Facebook. Misalkan teman-teman produknya apa? Produknya briquette nih. Join nih di grup briquette trade atau nggak join di grup importir briquette. Pokoknya sesuaikan dengan produk teman-teman, joinnya di grup mana aja. Yang ketiga, teman-teman wajib daftar perusahaan teman-teman tuh di GoForward, ya. Tapi jangan daftar yang premium. Ya, saya tekankan lagi di sini, jangan daftar yang premium karena percuma. Betapa banyak supplier yang daftar premium dan email ke buyer-buyer yang ada di GoForward. Email kalian tuh pasti ketutupan, pasti tenggelam. Dan juga teman-teman wajib daftarkan nama perusahaan teman-teman di Google Business supaya nanti pada saat buyer searching ketemu nama perusahaan teman-teman. Dan begitu juga di GoForward dan Trade. Daftar aja sebagai supplier, jangan daftar premium. Jadi pada saat buyer searching, nanti GoForward merekomendasikan bahwa teman-teman itu supplier dari Indonesia. Pokoknya di seluruh platform teman-teman harus daftar sebagai supplier aja, nggak usah daftar premium. Karena gue udah ngerasain itu kurang efektif. Dan juga misalkan teman-teman email ke 100 perusahaan importir, itu juga menurut gue kurang efektif. Karena percuma, lu udah email ke 100 perusahaan importir, pasti nggak ada yang dibaca, pasti ada yang dijawab, cuman nggak jadi deal. Itu gue udah tahu banget, itu pasti nggak jadi deal. Karena dia mau nanya-nanya harga doang. Karena biasanya perusahaan-perusahaan itu sudah punya pegangan supplier mereka masing-masing. Kita ini sebagai pemula, kita akan bertemu buyer kita juga yang pemula pastinya, yang baru main produk tersebut. Karena kalau kita tawarin yang gede-gede, dia udah punya pegangan supplier dari 20 tahun lamanya. Karena pada saat kita tawarin ke perusahaan importer tersebut, dia tidak butuh barang kita. Karena dia sudah ada yang supply. Tapi kalau pada saat buyer yang datang ke kita, baru buyer tersebut butuh barang kita. Yang keempat, teman-teman coba ikut gitu kegiatan ekspor, ya, pameran ekspor, nggak usah yang berbayar. Contohnya di Trade Expo BSD aja, datang gratis, masuk gratis. Di sana teman-teman bisa lihat banyak forwarder, banyak supplier, di sana bisa membangun koneksi dengan trader. Banyak peluang kalau teman-teman rajin. Cuman teman-teman jangan bela-belain nih dari daerah datang ke BSD cuman untuk ke event tersebut. Rugi di ongkos juga, apalagi kita duit pas-pasan, modal pas-pasan. Jangan bela-belain. Mendingan teman-teman belajar di online aja gitu loh. Bangun koneksi di dunia digital aja, ya. Kenalan di LinkedIn, kenalan di Facebook, itu jauh lebih efektif. Pokoknya teman-teman jangan males ikut event-event seperti itu deh.
ya. Pokoknya kalau orang males tuh udah nggak ada obat. Makanya kuncinya tuh jangan males juga ya. Kalau udah males, nggak ada obatnya. Kalau bodoh masih bisa jadi pinter belajar. Tapi kalau orang udah males, nggak mau belajar kan, ya otomatis jadi bodoh gitu. Dan kalian juga bisa dapat booth gratis ya untuk event Trade Expo BSD. Tapi teman-teman wajib coba tanyain ke gedung pemerintahan daerah teman-teman masing-masing. Kalau saya sendiri Kota Tangerang, saya datang ke gedung Cisadane di Kota Tangerang. Saya pernah dapat booth gratis, cuman memang rame-rame sih. Ya namanya juga gratis ya kita nggak apa-apa lah rame-rame. Sharing gitu sama orang. Cuman kekurangannya menurut gua rebutan booth kadang-kadang. Walaupun sudah diatur namanya juga orang plus 62 tahu sendiri. Kalau udah gratis maunya paling depan produknya. Nah itu yang kadang-kadang bikin gua kurang nyaman gitu loh. Kita udah gratis, kita sharing bareng-bareng gitu loh. Lagian percuma juga lu taruh produk lu di depan, emang pasti laku. Dan kenyataannya kemarin juga nggak ada yang laku. Yang penting kalau nyari duit rezeki mah datang aja, santai aja kita, ikhlas gitu. Sampai ada yang ribut kemarin. Kalau teman-teman mau tahu, itu sampai ada yang ribut gara-gara rebutan booth. Harusnya dia punyanya satu, tiba-tiba dia punya dua yang lebih gede. Wah nggak bisa seperti itu. Udah dapet gratis aja muluk-muluk ya kan. Intinya lakuin aja dulu, karena bayar ada di mana-mana. Kita pun harus berada di mana-mana, supaya nanti pada saat bayar searching, ketemulah dengan kita ini. Banyak juga kesulitan-kesulitan pada saat kita sudah bertemu bayar, itu banyak banget. Tidak serta-merta abis deal udah langsung sukses. Oh, tidak begitu bos. Masih banyak yang mau gua bahas di next video gua. Join grup Discord gua, link ada di bio.